Frank Kessie belum menanggapi tawaran perpanjangan kontrak terbaru yang diajukan Milan. Dan pintu keluar gelandang asal Pantai Gading tersebut dari San Siro nampaknya semakin dekat. Manajemen Rossoneri dalam hal ini tentu saja tidak ingin berada dalam keadaan tidak siap andai Kessie benar-benar pergi. Oleh karena itu kembali merambah bursa transfer guna menemukan penggantinya menjadi hal yang masuk akal untuk dilakukan. Seperti dilansir dari Milan Live bahwa gelandang Bayern Munich Corentin Tolisso bisa menjadi salah satu profil yang layak untuk dipertimbangkan manajemen Milan. Gelandang asal Prancis itu telah dikaitkan dengan Milan beberapa kali. Tetapi kontraknya bersama Di Rotten yang akan berakhir musim panas mendatang menghadirkan peluang bagi Milan untuk memboyongnya secara gratis. Tolisso saat ini menerima gaji 7 juta euro per tahun di Bayern Munich. Oleh karena itu sang pemain perlu menurunkan tuntutan gajinya andai saja Milan membuka peluang untuk menampungnya. Sepanjang musim ini Tolisso baru memainkan 3 penampilan, situasi yang secara tersirat menggambarkan bahwa ia bukanlah pilihan utama Julian Nagelsmann. Sumber tersebut menambahkan bahwa Tolisso bisa menjadi tambahan yang bagus untuk memberikan kedalaman di lini tengah Milan. Usianya baru 27 tahun dan memiliki segudang pengalaman bermain di kompetisi teratas, seperti Liga Champions dan tentu saja Piala Dunia. Ia telah memainkan 99 pertandingan bersama Bayern Munich di semua ajang kompetisi, mencetak 19 gol dan menyumbang 13 assist dalam prosesnya. AC Milan tampaknya telah melakukan investasi cerdas terhadap McMahon, di mana nilai jual penjaga gawang asal Prancis tersebut kini telah melonjak drastis. Rossoneri mengambil keputusan ekonomis untuk berpaling dari Gianluigi Donnarumma dan menggantikannya dengan McMahon. Pakar transfer asal Italia Gianluca Di Marzio menilai keputusan tersebut tampaknya merupakan langkah yang tepat, tak hanya dari sisi teknis melainkan dari sisi ekonomi. Di Marzio mengungkapkan bahwa keputusan klub untuk tidak memperpanjang kontrak Donnarumma murni diambil karena sang pemain memang tidak memiliki niat untuk bertahan. Dan Milan memutuskan untuk mengambil langkah mencari penggantinya dengan tidak melampaui batas-batas tertentu. Manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk merekrut McMahon yang musim lalu berhasil membawa Lille merengkuh juara Liga Prancis. Sang pemain ditebus Milan dengan mahar yang terbilang cukup murah yakni 15 juta euro plus bonus. Sejak kedatangannya, McMahon terus menunjukkan penampilan positif di bawah mister gawang AC Milan. Ia secara nyata terus membuktikan kualitasnya, yang pada akhirnya membuat nilainya di pasar transfer terus meningkat tajam. Di Marzio menuturkan bahwa saat ini kiper 26 tahun tersebut diperkirakan memiliki harga yang berkisar 40 hingga 60 juta euro. Olivier Giroud bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu, dan sejauh ini ia telah mencetak 2 gol dari 4 pertandingan di semua ajang kompetisi. Dalam sebuah sesi wawancara bersama Televote, Giroud mengaku sangat senang bergabung dengan Milan karena semasa kecil dulu ia sudah mengagumi Milan sejak era Marco van Basten dan Franco Baresi. Giroud juga mengakui bahwa sangat terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan oleh para pemain, staf dan para penggemar Milan sejak awal kedatangannya. Hal itu membuatnya termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk klub barunya tersebut. Mantan striker Arsenal itu pun menuturkan target pribadinya bersama Milan musim ini. Sambutan yang saya terima begitu luar biasa, saya langsung dianggap seperti keluarga oleh mereka. Dan sejak saat itu saya langsung merasakan dahaga kemenangan bersama Milan. Saya yakin saya bisa mencetak paling sedikit 15 gol musim ini. Jika saya bisa bermain di setiap laga, maka itulah target yang ingin saya capai. Ada satu hal yang paling diperdebatkan di bursa transfer musim panas lalu, yakni apakah Milan sudah benar-benar menemukan playmaker yang tepat untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Setelah kepergian pemain asal Turki itu yang memilih membelot ke Inter, Milan memilih untuk kembali bertaruh kepada Brahim Diaz. Milan memutuskan untuk kembali meminjam sang pemain dari Real Madrid. Bukan 1 musim, tapi 2 musim plus adanya opsi untuk menebus sang pemain secara permanen. Nomor 10 yang selalu identik dengan peran trequartista di Milan lantas diserahkan kepada pemain asal Spanyol itu. Dan sejauh ini Brahim Diaz sukses membayar kepercayaan tersebut dengan performa impresifnya di atas lapangan. Milan News dalam editorial terbarunya menulis bahwa Brahim Diaz telah menunjukkan bahwa dia tahu segala hal yang diperlukan untuk memainkan peran nomor 10. Ia memberikan dimensi yang berbeda dalam pola permainan, memberikan banyak kontribusi dalam serangan. Sejauh ini Brahim Diaz telah mencetak 4 gol dari 7 penampilan musim ini. Pemain 22 tahun itu telah membantu tim memenangkan 9 poin sepanjang musim ini, di mana 2 gol yang ia cetak adalah gol penentu kemenangan. Lebih lanjut, sumber tersebut menilai bahwa ada perbedaan mendasar antara Çalhanoğlu dan Brahim Diaz dari sudut pandang taktis terkait peran nomor 10.
Ini karena Milan arahan Stefano Pioli kini bermain dengan trequartista murni daripada playmaker yang juga merangkap sebagai gelandang, seperti ketika Çalhanoğlu masih berada di dalam tim. Dari sisi permainan, Çalhanoğlu bisa dikatakan sedikit lebih defensif, sementara Brahim Diaz lebih senang bermain lebih dekat dengan kotak penalti. Dan inilah alasan mengapa ia selalu ada di mana-mana di sepertiga pertahanan lawan. Karakteristik itu pula yang membuatnya kerap menciptakan peluang berubah gol di dalam kotak penalti. Dunia kesehatan dan olahraga berduka, Dr. Freddy Fu, salah satu ahli bedah ortopedi terbaik di dunia, meninggal dunia di usia 70 tahun. Freddy Fu adalah seorang dokter termasyhur yang telah banyak membantu menyelamatkan karir banyak atlet, dan salah satu di antaranya adalah Zlatan Ibrahimovic. Melalui akun media sosialnya, Ibrahimovic mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kepergian sang dokter. Freddy Fu memberi saya kesempatan kedua dalam karir saya. Saya masih berada di level ini hanya karena dia. Aku berhutang segalanya padanya. Terima kasih Freddy Fu, beristirahatlah dalam damai, tulis Ibrahimovic di akun Instagramnya. Sebagai napak tilas, pada tahun 2017 lalu Ibrahimovic mengalami cedera ligamen saat Manchester United bertanding di Liga Eropa melawan Anderlecht. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa karir pesepak bola asal Swedia itu telah tamat. Apalagi usia Ibrahimovic kala itu sudah 35 tahun dan mengalami kerusakan ligamen pada lututnya yang merupakan momok bagi seorang pesepak bola. Dr. Richard Stidman, seorang ahli ortopedi yang berpraktik di Colorado yang selalu menjadi pilihan otomatis dari banyak atlet yang mengalami cedera lutut, telah pensiun pada 2014. Dan setelah mengeksplorasi banyak kemungkinan, Zlatan kemudian menjatuhkan pilihan operasi lututnya pada Dr. Freddy Fu. Dan seperti yang kita ketahui, operasi tersebut berjalan sukses. Ibrahimovic kemudian kembali ke lapangan hijau dan memainkan banyak pertandingan setelah itu. Ia sempat berpetualang ke MLS dan bergabung dengan LA Galaxy, memainkan 58 pertandingan dan mencetak 53 gol dan 15 assist, sebelum akhirnya kembali ke AC Milan pada Januari 2020 lalu. Tommaso Pobega kembali dari masa peminjamannya dari Spezia pada musim panas. Pada awalnya ia sepertinya bisa menjadi bagian dari skuad Milan musim ini. Namun pada akhirnya ia dikirim ke Torino dengan status pinjaman. Tak butuh waktu lama bagi gelandang 22 tahun tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Ivan Juric. Sejauh ini ia sudah dipercaya tampil 3 kali dan mencetak 1 gol. Sejak awal musim, Pobega sudah meyakinkan pelatih, penggemar dan jajaran manajemen Torino. Oleh karena itu, direktur teknis mereka Davide Vanatti akan berusaha mempertahankan Pobega hingga akhir musim ini. Calcio Mercato melaporkan Torino akan berusaha mendapatkan kesepakatan pembaharuan masa peminjaman untuk sang pemain. Tapi kali ini bukan pinjaman kering, melainkan adanya opsi pembelian permanen dalam klausul kesepakatan. Dan di akhir musim nanti, pihak Torino diyakini akan kembali menggelar negosiasi dengan Milan perihal rencana tersebut.